Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Aurelia Putri. Saya Rizky Ananda. Saya Rizky Amelia. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Materi pertama yaitu perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lainnya dengan cara menghancurkan atau membuat pihak lawan tidak berdaya. Berbeda dengan tawuran. Tawuran adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perlakuan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimana tindakan ini dilakukan oleh orang yang masih berstatus pelajar. Faktor penyebab perkelahian pelajar yang pertama yaitu faktor individu, motivasi, bahkan pilihan dari kemauannya sendiri. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor tekanan yang besar dari masyarakat ataupun keluarganya. Yang keempat, faktor salah pergaulan. Mencegah perilaku menyimpang yang pertama yaitu memberi banyak kesempatan pada pelajar dalam mengembangkan minat dan bakat mereka. Yang kedua, mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Yang ketiga, pengembangan pribadi yang optimal. Dan yang terakhir, penanaman nilai dan norma. Selanjutnya yaitu pencegahan pelajar menyimpang. Yang pertama dengan kepercayaan, yang kedua kemurnian hati, yang ketiga kemampuan mengerti dan menghayati perasaan pelajar atau remaja, yang keempat kejujuran, dan yang kelima mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Selanjutnya yaitu pencegahan terhadap pelajar yang menyimpang. Adapun alasannya, mengambil jalan kekerasan tidak dibenarkan dalam Islam. Tindakan kekerasan itu bukan perwujudan dari Islam. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam. Materi selanjutnya yaitu tentang minuman keras yang akan dipaparkan oleh Rizky Ananda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu minuman keras. Salah satu contoh dari minuman keras ini adalah khamar. Nah, khamar itu sendiri adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah yang diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan adapun sikap terhadap khamar adalah yang pertama yaitu tidak coba-coba memakai atau meminum khamar ataupun minuman keras. Yang kedua, khamar, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala dan mengundi nasib. Dan yang ketiga yaitu mengedepankan pola hidup bersih lahir batin. Dan adapun yang termasuk jenis khamar itu adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, antara lain disinfektan, pembersih, pelarut, dan bahan bakar lain dan lain-lain. Adapun sebagaimana juga khamar itu berdasarkan telaah dari Al-Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat ke-90 sampai 91. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi tentang minuman keras atau miras. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Rizky Amelia. Materi yang ketiga yaitu narkoba. Pengertian narkoba adalah singkatan dari nar, narkotika, ko, psikotropika, ba, bahan-bahan adiktif lainnya, misalnya alkohol, rokok, kopi, dan lain-lain. Narkotika adalah zat
atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun tidak sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Jenis-jenis narkotika ada morfin, putau, ganja, hasis, kokain, dan opinium. Jenis-jenis psikotropika ada amfetamin dan ATS, sabu, obat tidur, ais, dan inhalasia. Dan jenis-jenis zat adiktif ada nikotin dan alkohol. Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. 2. Temu kenali dan kembangkan daya minat dan bakat serta hobi. 3. Setiap orang yang memiliki problema tersendiri. 4. Memiliki teman akrab itu pilihan. Hanya yang menjadi masalah adalah mengorbankan diri demi pengorbanan, padahal jelas-jelas itu tidak benar. 5. Berani berkata tidak serta menolak ajakan teman untuk menyalahgunakan atau perbuatan lainnya yang menentang. Rasulullah SAW melarang dari setiap barang yang memabukkan dan yang melemahkan akal dan badan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang banyaknya memabukkan maka walau sedikit pun adalah haram. Hadis riwayat Ahmad dan Imam 4. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.